Halo, teman-teman semua, selamat datang di channel Mitos atau Fakta, tempat kita belajar dan mengetahui fakta dan mitos yang tersebar di kalangan masyarakat kita. Kali ini, kita akan mengupas tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Ada begitu banyak fakta menarik dan mitos yang berkembang seputar kerajaan Nusantara, mulai dari kerajaan Majapahit hingga kerajaan Sriwijaya. Apa saja sih fakta-fakta dan mitos yang jarang diketahui? Yuk, simak sampai habis. Karena kalian pasti akan terkejut dengan mitos dan fakta yang ada. Majapahit, kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut yang pernah kita pelajari sewaktu di bangku sekolah, apa benar kerajaan Majapahit termasuk kerajaan maritim terbesar di Asia? Ternyata itu memang benar. Fakta ini didukung dengan bukti bahwa kerajaan Majapahit pada puncak kejayaannya menguasai sebagian besar Asia Tenggara. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar, dengan wilayah yang mencakup Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, hingga sebagian Filipina dan Thailand. Hebat sekali, bukan? Sriwijaya, pusat pembelajaran agama Buddha. Selain dikenal sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya juga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Banyak biksu dari India dan Cina datang ke Sriwijaya untuk belajar. Bahkan, biksu terkenal seperti Ising pernah tinggal di sini selama beberapa tahun. Bukti bahwa biksu Ising pernah tinggal di Sriwijaya adalah catatan perjalanannya. Dalam catatannya, Ising menyebutkan bahwa ia pernah tinggal di Sriwijaya selama beberapa waktu. Kerajaan Tarumanegara dan prasasti tertua. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Fakta menariknya, prasasti Ciarutan menunjukkan jejak kaki Raja Purnawarman, yang dianggap sebagai simbol kekuasaan raja. Ini adalah salah satu bukti sejarah tertua peradaban di Nusantara. Kerajaan Gowatalo dan jalur perdagangan rempah. Kerajaan Gowatalo di Sulawesi Selatan memainkan peran penting dalam perdagangan rempah-rempah. Pelabuhan Makassar menjadi salah satu pusat perdagangan internasional, yang menjalin hubungan dengan pedagang dari Arab, Cina, hingga Eropa. Ternyata melalui jalur perdagangan di Indonesia, banyak agama yang masuk ke Indonesia, dari berbagai pedagang di negaranya masing-masing, seperti pedagang dari Arab, Persia, China, dan lain-lain. Kerajaan Mataram Islam dan tradisi Grebek. Kerajaan Mataram Islam tidak hanya kuat dalam politik, tetapi juga dalam budaya. Tradisi Grebek yang hingga kini dilakukan di Yogyakarta dan Surakarta berasal dari tradisi kerajaan ini sebagai simbol syukur dan harmoni. Apakah kalian tahu apa itu tradisi Grebek? Tradisi Grebek adalah perayaan rutin yang dilakukan oleh masyarakat Jawa untuk memperingati suatu peristiwa penting. Tradisi ini dilakukan dengan berbagai kegiatan, seperti ziarah, kirab gunungan, dan selamatan. Kalau tadi kita membahas tentang fakta kerajaan yang ada di Indonesia, kali ini kita akan membahas mitos tentang kerajaan yang ada di Indonesia. Yakin kamu gak mau tahu tentang mitos apa saja yang tersebar di kalangan masyarakat kita? Yuk ikuti terus video ini.
Mitos, keruntuhan Majapahit disebabkan kutukan. Banyak mitos yang mengatakan bahwa keruntuhan Majapahit disebabkan oleh kutukan setelah Gajah Mada melanggar Sumpah Palapa. Namun, faktanya, keruntuhan Majapahit lebih dipengaruhi oleh konflik internal dan serangan dari kerajaan-kerajaan baru seperti Demak. Hal ini yang membuat melemahnya kerajaan Majapahit, ditambah lagi dengan perang saudara, yang semakin membuat kerajaan Majapahit goyah. Prabu Siliwangi bisa menghilang. Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran sering dikaitkan dengan kemampuan supranatural seperti menghilang atau berubah menjadi harimau. Padahal, kisah ini lebih bersifat simbolis, yang menggambarkan transisi budaya Sunda saat itu. Tetapi beberapa masyarakat Indonesia masih ada yang mempercayai mitos tersebut. Jadi menurut kalian ini mitos atau fakta? Tulis di kolom komentar ya, agar kita sama-sama belajar apa yang belum diketahui. Mitos, Roro Jonggrang dan Candi Sewu. Menurut mitos, Roro Jonggrang meminta Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi dalam semalam sebagai syarat pernikahan. Namun, ia menggagalkan usaha tersebut dengan menipu waktu fajar. Faktanya, Candi Sewu adalah hasil karya arsitektur bertahun-tahun pada masa Kerajaan Mataram. Legenda mengatakan bahwa Candi Sewu dibangun dalam satu malam oleh jin atas permintaan Roro Jonggrang. Faktanya, pembangunan Candi Sewu memakan waktu bertahun-tahun, dengan teknologi dan arsitektur maju pada masanya. Mitos, Kerajaan Sriwijaya hilang tanpa jejak. Ada mitos bahwa Sriwijaya hilang tanpa jejak. Namun, penelitian arkeologi modern menemukan banyak bukti, seperti prasasti, dan situs di Sumatera Selatan, yang menunjukkan keberadaan kerajaan ini. Jadi kira-kira, menurut kalian apa benar mitos ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya sobat. Legenda Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Nyi Roro Kidul adalah tokoh legendaris yang diyakini sebagai penguasa Laut Selatan Jawa. Banyak cerita yang menghubungkan dirinya dengan Kerajaan Mataram. Konon, Nyi Roro Kidul memiliki hubungan mistis dengan raja-raja Kerajaan Mataram Islam, hingga dinasti Kasunanan Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta. Pantai Parangtritis adalah tempat yang sering dikaitkan dengan mitos ini. Apa benar mitos ini sobat? Karena banyak sekali yang mengaitkan Nyi Roro Kidul dengan hal-hal mistik. Peninggalan kerajaan yang masih ada hingga kini, seperti Keraton Yogyakarta dan Surakarta masih bertahan hingga kini. Tradisi dan budaya mereka menjadi warisan yang sangat berharga untuk Indonesia. Bahkan menjadikan ciri khas Indonesia yang kaya akan budaya, dan sejarah-sejarah yang mengagumkan. Kerajaan-kerajaan di Indonesia mengajarkan kita tentang keberanian, strategi, dan pentingnya persatuan. Kisah mereka bisa menjadi inspirasi untuk generasi muda dalam membangun bangsa yang lebih baik, serta membuat Indonesia dipandang di mata mancanegara. Nah, itulah fakta dan mitos tentang kerajaan di Indonesia. Semoga video ini membuat kalian semakin cinta dengan sejarah Nusantara yang kaya dan penuh warna. Kalau kalian punya cerita menarik tentang kerajaan di daerah kalian, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya.